10-10-11-235. Di sini saya akan memenuhi tugas public speaking yang diampu oleh Ibu Resmita. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Slow Living. Itu bukanlah pelarian, tapi perjalanan. Novel ini ditulis oleh Sabrina Ara. Pada novel ini mengisahkan tentang perjalanan hidup tokoh utama yang mengalami krisis eksistensial dalam mencari makna hidup. Melalui pengalaman dan juga refleksi, tokoh utama menyadari bahwa hidup bukanlah pelarian dari masalah, melainkan perjalanan untuk menemukan diri dan juga menikmati prosesnya. Pada novel Slow Living ini membahas tentang gaya hidup melambat, namun tetap produktif untuk menikmati setiap momen tanpa harus terburu-buru untuk mencapai tujuan. Buku ini juga mengingatkan kita bahwa hidup cepat tidak selalu tepat untuk semua orang, dan bahwa setiap orang memiliki alurnya sendiri dalam mencapai tujuan. Dalam novel ini yaitu berkata bahwa nyatanya hidup cepat tidak selalu tepat untuk semua orang. Ada yang sukanya lari, tetapi mungkin kita cocoknya berjalan kaki. Memang lebih lambat, tetapi pada akhirnya kita akan sampai juga pada tujuan. Lantas, mengapa kita harus memaksakan diri kita untuk mengambil kecepatan yang sama dengan orang lain jika kemampuan kita berbeda? Dalam novel Slow Living ini ada beberapa bab, dan bab yang saya suka yaitu tentang belajar menerima dan mencintai takdir. Tugas manusia hanyalah berusaha. Kita berusaha untuk melangitkan doa-doa dan berjuang sampai batas kemampuan. Namun, hasil akhir dari usaha tersebut tentunya bukanlah berada dalam kendali kita yang hanya seorang manusia. Tuhanlah pemilik penuh atas ketetapan yang sudah ditentukannya. Kita perlu mengenal batasan bahwa manusia memang hanya bisa memilih bagaimana mengusahakan mimpi tersebut untuk terwujud. Namun, kita tidak bisa memilih hasil akhirnya karena takdir bukanlah pilihan kita. Takdir bukanlah kutukan. Kita bukanlah boneka yang tak bernyawa. Kita mempunyai tangan-tangan kecil. Kita diberi nafas, aliran darah, akal, pikiran, dan hati untuk bisa bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Memang benar, kita harus mempercayai adanya rencana dan takdir Tuhan. Segala tindakan yang buruk memang sudah ada dalam skenario Tuhan. Namun kita harus selalu percaya akan takdir. Kita tidak boleh menyalahkan pihak lain, menyalahkan diri kita ataupun menyalahkan Tuhan. Entah mengapa kita kerap kali menyalahkan Tuhan ketika kita tertimpa hal buruk, tapi lupa jika kebaikan-kebaikan yang kita terima juga bagian dari campur tangan dan takdirnya. Dalam buku novel Slow Living ini memberikan beberapa poin penting bagi kita, yaitu mengingatkan kita bahwa hidup cepat tidak selalu tepat untuk semua orang, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menikmati proses hidup,
Hanya saja seringkali kita menuntut kompensasi atau usaha sendiri dengan menentukan bentuk kompensasi secara sepihak. Padahal puncak dari ikhtiar tidak selalu berhubungan langsung dengan kesuksesan atau keberhasilan. Proses itu lambat, tetapi hasilnya tidak akan berkhianat. Pada novel Slow Living ini memberikan manfaat kepada pembaca untuk kita dapat mengubah perspektif hidup kita, mengurangi kecemasan dan stres, meningkatkan produktivitas kita, mengembangkan hubungan yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu novel ini sangat memberikan masukan kepada kita tentang kehidupan kita jika kita merasa overthinking. Mungkin sekian video yang dapat saya buat dalam mereview novel Slow Living ini. Apabila ada salah kata